wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maryani dengan NIM 20240110810225. Perkenalkan, nama saya Silpa Emilia dengan NIM 20240110810219. Baik, di sini kami ingin membuat video presentasi untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Zedi Mutakin MPD. Latar belakang, peran negara dalam memenuhi hak warga negara sangatlah penting dan mencakup berbagai aspek. Negara bertanggung jawab untuk menetapkan dan menegakkan hukum yang melindungi hak-hak dasar, menyediakan layanan publik, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemenuhan hak-hak tersebut. Selain itu, negara juga harus menjamin akses terhadap keadilan dan melindungi warga negara dari diskriminasi dan pelanggaran hak. Namun, dalam kenyataannya seringkali terjadi ketidakseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak. Tidak sedikit warga negara yang menuntut hak tetapi melalaikan kewajibannya. Begitu pula sebaliknya, negara kadang belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawabnya terhadap rakyat. Ketidakseimbangan ini dapat memicu ketidakpuasan, ketidakadilan, dan bahkan konflik sosial. Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang secara moral maupun hukum menjadi milik seseorang dan wajib diberikan oleh pihak lain, baik individu ataupun kelompok maupun negara. Hak bersifat melekat pada diri setiap manusia sejak lahir, bahkan ada yang dianggap sebagai hak kodrat yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Hak juga mencangkup kebebasan untuk melakukan sesuatu, mendapatkan perlakuan yang adil, serta memperoleh fasilitas atau pelayanan tertentu dari negara, masyarakat, ataupun individu lain. Kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, atau negara. Kewajiban tidak bersifat opsional atau pilihan, melainkan merupakan tuntunan moral dan hukum yang harus dilaksanakan demi terciptanya ketertiban, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan sosial. Dalam kerangka negara dan masyarakat, kewajiban warga negara mencakup tindakan-tindakan positif seperti menaati hukum dan peraturan, membayar pajak, ikut serta dalam upaya pembela negara, menjaga ketertiban umum, serta menghormati hak orang lain. Hak dan kewajiban merupakan konsep-konsep fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam konteks warga negara Indonesia. Hak warga negara mencakup berbagai aspek, seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan layak, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak membentuk keluarga, hak atas kependidikan, hak untuk memajukan diri secara kolektif, hak atas perlindungan hukum, dan hak asasi manusia lainnya. Di sisi lain, kewajiban warga negara juga terdefinisi dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bernegara. Keduanya ibarat dua sisi dari satu mata uang yang saling melengkapi dan saling mengikat. Dalam konteks kehidupan bernegara, hak adalah sesuatu yang dimiliki atau dapat dituntut oleh warga negara kepada negara, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara terhadap negara maupun sesama warga negara demi terciptanya ketertiban, keadilan, dan kemajuan bersama. Hak dan kewajiban memiliki hubungan timbal balik yang erat. Demikian pula, negara sebagai institusi yang mengatur kehidupan masyarakat memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warganya. Negara harus menjamin kebebasan berpendapat, seperti pelayanan publik yang layak, dan memastikan bahwa seluruh warganya dapat menikmati hak-hak dasar seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kesejahteraan. Namun, negara juga memiliki hak untuk mengatur, menegakkan hukum, dan menuntut warganya
negaranya untuk melaksanakan kewajiban seperti membayar pajak, ikut serta dalam pembangunan, serta menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Peran negara dalam memenuhi hak warga negara. Negara memiliki peran utama dan tanggung jawab yang besar dalam menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak setiap warga negaranya. Peran ini penting agar tercipta kehidupan masyarakat yang adil, aman, sejahtera, dan demokratis. Adapun peran negara tersebut meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama menyediakan pelayanan publik, menjamin perlindungan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban, menjamin hak sipil dan politik, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, menyusun dan menjalankan kebijakan publik, dan menjaga lingkungan hidup. Perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Perlunya harmoni antara kewajiban dan hak negara dan warga negara sangat penting karena beberapa alasan, yaitu yang pertama menjaga keseimbangan kehidupan bernegara. Hak dan kewajiban yang berjalan seimbang akan menciptakan keadilan dan keteraturan dalam masyarakat. Jika warga negara menjalankan kewajibannya seperti taat hukum, membayar pajak, negara pun bisa memenuhi hak-hak mereka seperti pelayanan publik dan perlindungan hukum. Yang kedua, membangun kepercayaan dan kerjasama. Ketika negara memenuhi hak-hak warga dan warga menjalankan kewajibannya, maka tercipta hubungan yang saling percaya dan mendukung antara pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, mencegah konflik sosial dan ketimpangan. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban bisa menimbulkan ketidakpuasan, protes, bahkan konflik. Harmoni mencegah hal ini terjadi dengan memastikan kedua pihak saling memenuhi perannya. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif warga negara. Warga yang merasa haknya dihargai cenderung lebih aktif dalam pembangunan politik dan menjaga ketertiban umum, yang tentu saja menguntungkan negara. Yang kelima, menjamin stabilitas nasional. Keseimbangan ini menjadi dasar dari stabilitas nasional yang kuat karena semua pihak merasa diperlakukan adil dan turut bertanggung jawab dalam membangun negara. Contoh kasus hak dan kewajiban negara. Contoh kasus yang kami ambil ialah masyarakat yang tidak ingin atau tidak mau membayar iuran BPJS, tapi mereka masih ingin mendapatkan layanan dari BPJS. Halo teman-teman, di sini saya bersama salah satu mahasiswa. Di sini saya ingin mewawancarai salah satu mahasiswa. Kak, kabar? Alhamdulillah. Ya, siapa? Saya Mansuruddin. Jurusan nggak ditanya nih? Jurusannya? Oh iya. Nama saya Mansuruddin. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 6 di FKIP. Ini dari FKIP juga? Ya, dari Oh, iya. Kak. Ini wawancara tentang apa ini? Mau wawancara tentang kasus masyarakat yang tidak mau membayar BPJS, tidak mau membayar iuran BPJS, tapi masih ingin mendapatkan layanan dari BPJS. Iya. Kalau berbicara tentang BPJS, ada beberapa jenis BPJS. Ada BPJS yang berbayar, ada BPJS yang ditanggung pemerintah. BPJS yang berbayar, misalnya BPJS ketenagakerjaan. Juga ada yang tidak berbayar itu ya BPJS yang memang bantuan dari pemerintah. Menerima fasilitas pemerintah. Dan tentu sebagai pemerintah harus mendistribusikan program daripada BPJS ini secara merata ya. Namun belakangan ini dengan efisiensi anggaran banyak hal yang terjadi di rumah sakit. Ada beberapa elemen-elemen yang sakit itu tidak mendapat tunjangan ataupun tidak ditanggung oleh BPJS, dan saya pernah merasakan itu. Artinya dengan efisiensi anggaran ini sangat merugikan masyarakat,
perizinan tentang masyarakat yang tidak mau membayar, ya memang itu haknya, kecuali BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah harus adil. Jadi efisiensi anggaran boleh, tetapi dalam dunia kesehatan itu nomor satu. Harapannya ke depannya agar masyarakat bisa mendapatkan akses fasilitas kesehatan secara penuh dan bagi saya ini sangat berguna bagi masyarakat. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Oke, sukses selalu. Kalau menurut saya sih BPJS itu utama yang sangat penting ya di kehidupan kita sehari-hari, karena kita nggak tahu namanya kita sakit atau musibah. Kalau menurut saya sih itu hal yang harus dibayar sih. Kalau menurut saya secara pribadi ya, kalau untuk BPJS, karena sih kalau saya sangat membutuhkan, kayaknya wajib bayar. BPJS memang wajib bayar, sakit nggak sakit wajib bayar itu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, mungkin sekian video presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.